Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Di pagi hari ini, sebelum kita mengikuti kegiatan sekolah minggu, kita lihat dulu panduan sekolah minggu online. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama dari rumah ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu. Kedua, adik-adik jangan lupa menggunakan pakaian yang rapi dan juga sopan. Ketiga, ikuti instruksi dengan penuh antusias. Dan yang keempat, bebas berekspresi. 5. Fokus ketika mengikuti kegiatan sekolah minggu. 6. Kita siapkan hati kita dan juga sikap kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat mengikuti kegiatan sekolah minggu. Shalom. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Di pagi hari ini jumpa lagi dengan saya Bunda Yuli di sini. Kita akan ada dalam ibadah sekolah minggu di pagi ini. Apakah adik-adik senang? Adik-adik bahagia? Kita semua harus sama-sama bersukacita di hari ini karena kita akan ada dalam ibadah sekolah minggu di pagi ini. Bunda mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya pagi ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya pagi ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Iya, adik-adik, apakah masih semangat? Semuanya harus tetap semangat supaya kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Kita lanjut sambil tetap berdiri, kita masih tetap menyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Ya, adik-adik sekalian, mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita di pagi ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai.
Tuhan Yesus, Bapa di surga, Bapa yang kami sapa melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Ada lagu ucapan syukur Tuhan, karena di pagi hari ini Bapa, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami persekutuan, anak dan remaja, GPI Papua Silokepi, ada dalam ibadah sekolah minggu kami di pagi ini. Kiranya Engkau berkati Bapa, ibadah yang kami lakukan di saat ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kita puji Tuhan lagi sekali lagi ya. Kita menyanyi lagu, Hari Ini Kurasa Bahagia. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, di pagi hari ini kita akan sama-sama membaca Mazmur pujian kita yang terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Bunda akan membacakannya untuk kita sekalian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian Mazmur pujian kita di pagi hari ini. Apakah adik-adik semua masih tetap dalam sukacita? Ya, kita harus tetap bersukacita untuk ada dalam ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Apa adik-adik ingin mendengarkan cerita? Di pagi hari ini, kita akan sama-sama dihiburkan dengan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Panda Milio, dan adik-adik semua harus tetap tenang, duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepada Panda Milio, kami silakan. Baik adik-adik, kita akan ada di dalam pembacaan Alkitab, yang mana di saat ini pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita tenang, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Segala puji dan syukur ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Atas kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Di saat ini ya Tuhan, kami selaku anak-anak Tuhan, di mana di tangan-tangan kami ya Bapa telah terbuka kitab suci. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, sebelum kami selaku anak-anak-Mu memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini, Engkau datang dan curahkan Roh Kudus-Mu, senantiasa bekerja dalam setiap kehidupan kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti, kami memahami, dan terlebih khususnya dapat kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak Tuhan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Panda mengulangi sekali lagi, pembacaan kita di saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan dengan judul Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi negeri yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberkati negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pun pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dan Betel di sebelah barat dan di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian bunyi firman Tuhan di saat ini. Kata firman Tuhan, berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berhubungan dengan firman Tuhan kita di saat ini dengan perikop Abram dipanggil Allah, dengan materi sekolah minggu kita di sini dengan tujuan khusus pembelajaran. Yang pertama, mengenal nenek moyang bangsa Israel, serta yang kedua yaitu mengikuti contoh dan sikap dari Bapak Abraham. Firman Tuhan kita di sini sangat jelas. Apabila kita selaku anak-anak Tuhan menyimak dengan baik pembacaan kita yang baru saja Panda perdengarkan kepada kita.
Dengan judul di sini, Abram dipanggil Allah. Simpel yang biasa kita pahami daripada Abram di sini yaitu Bapak Abraham. Di mana di pembacaan kita lewat ayat 12 di sini, apabila kita membacakan firman Tuhan di ayat-ayat selanjutnya, maka kita akan menemui di dalam Kejadian 17 pada ayatnya yang kelima, di mana nama Abram diganti Tuhan menjadi Abraham. Perjalanan singkat lewat firman Tuhan di saat ini, bahwa di mana Tuhan memanggil Abram atau Bapak Abraham untuk keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya, kemana? Ke tanah yang Tuhan janjikan kepadanya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang kita baca untuk ayat-ayat selanjutnya, bahwa di sini ada janji penyertaan Tuhan bagi Bapak Abraham ini. Bahwa Tuhan akan menjadikan Bapak Abraham ini bapa bangsa yang besar. Dan janji penyertaan Tuhan lainnya yang dijelaskan di dalam firman Tuhan ini, bahwa janji penyertaan Tuhan memberkati Bapak Abraham, yaitu barang siapa yang memberkati Bapak Abraham, Allah akan memberkati mereka. Dan barang siapa yang mengutuk Bapak Abraham, Allah akan mengutuk mereka. Di sini kita bisa lihat sikap daripada Bapak Abraham, yang mana Bapak Abraham tidak ada keraguan untuk mengikuti janji panggilan Allah kepada dirinya. Di sini sikap yang ditunjukkan Abraham lewat keimanan dia, ketaatan dia kepada Allah. Sehingga dari sinilah Allah memanggil Bapak Abraham untuk keluar dari negerinya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menarik bahwa di sini Bapak Abraham boleh dipercayakan Tuhan menjadi nenek moyang bangsa Israel. Karena apa? Karena sikap yang ditunjukkan, ketaatan yang ditunjukkan Bapak Abraham kepada Allah. Ini bukan hal yang mudah. Harus Panda katakan ini, bahwa ketika kita keluar meninggalkan orang-orang yang kita cintai, kita keluar meninggalkan tanah di mana kita dibesarkan tanpa tujuan yang pasti, ini akan meragukan setiap kita. Namun berbeda halnya dengan Bapak Abraham, oleh karena imannya dia taat dan dia mengikuti apa yang difirmankan Allah kepadanya. Berbicara tentang nenek moyang bangsa Israel, Bapak Abraham merupakan nenek moyang pertama bangsa Israel. Di dalam firman Tuhan, bukan saja Bapak Abraham, tetapi lewat ketaatan, kepercayaan, keimanan Bapak Abraham, sehingga lewat keturunan Bapak Abraham, anak Bapak Abraham, Ishak, juga mendapat gelar sebagai nenek moyang bangsa Israel. Dan bukan saja Ishak, tapi keturunan dari Ishak, yaitu Yakub yang merupakan anak dari Bapak Ishak, dan Tete atau opa yang kita anak-anak kenal dari Bapak Abraham juga mendapat gelar sebagai nenek moyang bangsa Israel. Sehingga yang mana yang kita tahu, kedua belas anak Yakub merupakan kedua belas suku bangsa Israel. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga lewat firman Tuhan di saat ini kita diingatkan agar
kita mencontohi segala perbuatan baik, segala keimanan, segala ketaatan dari Bapak Abraham. Yaitu yang pertama, kita mencontohi sikap dari Bapak Abraham, yaitu percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mendengarkan dan mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Disitulah Tuhan akan menjadikan kita anak-anak daripada suku-suku bangsa Israel. Kiranya firman Tuhan di saat ini memberkati kita yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah boleh mendengarkan materi sekolah minggu kita di saat ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Kini tiba saat kita untuk ada di dalam doa syafaat. Dengan cara berdoa yang baik, Pandak mengajak kita, mari kita tenang, kita satu di dalam doa syafaat, kita membawa seluruh pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala cinta, kasih, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Di saat ini ya Tuhan, kami bersuka cita, kami berterima kasih atas berkat Tuhan, boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini ya Bapa, kami selaku anak-anak Tuhan boleh beribadah kepadamu. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Biarlah senantiasa kasih penyertaan Tuhan menyertai kami selaku anak-anak Tuhan. Lewat kehidupan-kehidupan kami, dimanapun kami berada, dengan segala tugas dan tanggung jawab kami, selaku anak di sekolah, bahkan selaku anak di rumah. Tuhan, kiranya hikmat dan pengetahuan Tuhan memberkati kehidupan kami untuk senantiasa menguatkan kami melalui hari-hari hidup kami. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada, di tempat-tempat bermain kami, di tempat-tempat di mana kami menerima pendidikan kami, senantiasa Tuhan jaga dan lindungi kehidupan kami. Di sini ya Bapa, kami berdoa menyerahkan kehidupan orang tua kami. Biarlah senantiasa kasih penyertaan Tuhan memberkati kehidupan mereka lewat segala tugas, tanggung jawab, keterpanggilan, lewat pekerjaan, usaha, dan karya. Biarlah senantiasa lewat kebutuhan yang daripada Tuhan, Tuhan hadirkan, senantiasa mencukupkan setiap kehidupan mereka, agar ketika berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan keluarga orang tua kami, mereka siap menyambut berkat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan panda bunda kakak-kakak pengasuh, lewat tugas, tanggung jawab, dan keterpanggilan kami, senantiasa hikmat yang daripada Tuhan menguatkan, memampukan kami untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa menyerahkan setiap badan pengurus Wadapar Jemaat GPI Silokepi dengan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa dicurahkan untuk memampukan setiap badan pengurus untuk dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Tak lupa kami berdoa kepada setiap orang-orang yang mana mengambil bagian membantu menyuting akan proses ibadah sekolah minggu online di saat ini ya Bapa. Kiranya kehidupan mereka juga diberkati oleh padamu ya Bapa. Biarlah senantiasa di situ ada kemuliaan nama Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Tuhan Allah Bapa,
inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Lewat doa syafaat ini ya Bapa, kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami yang akan kami berdoa secara bersama-sama, yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Namun sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita angkat pujian lagu sekolah minggu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, Panda menjemput kita semua bangkit berdiri, dan mari kita menerima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan yang mempunyai kehidupan ini memberkati kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan yang beribadah kepadamu di saat ini. Akhir dari segala ibadah yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, biarlah kasih penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan, mulai dari saat ini, besok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik, adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah sekolah minggu kita di pagi ini boleh usai. Terima kasih adik-adik sekalian sudah boleh duduk yang manis untuk sama-sama ada dalam ibadah sekolah minggu kita. Dan kita akan jumpa lagi pada minggu depan dengan sekolah minggu yang sama. Dan juga bagi adik-adik sekalian di rumah, jangan lupa adik-adik tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan.